Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai Ambarwati, NPM 18060070 dari Universitas Muhammadiyah Pringgesau Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah jelas warga negara memiliki hak untuk mengenyam pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan fisik, atau sering disebut difabel, seperti halnya anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, karena mereka juga sama dan memiliki masa depan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga negara, anak, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK. Belajar bersama anak normal non-ABK, menerima anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Berdasarkan definisi yang diturunkan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi Anak, yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosional dan perilaku, anak yang berkelainan majemuk dan berbakat. Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok-kelompok anak-anak tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud The One Scroll of Our Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 6 Ayat 1. Berbagai permasalahan yang dihadapi ABK, terutama di pedesaan, untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan,
mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Dalam pembentukan pemecahan permasalahan, anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu alternatif yang perlu dilaksanakan. Lembaga terkait didukung sarana dan prasarana yang sesuai. Oleh karena itu, perlunya model pendidikan inklusi terdekat bagi ABK anak berkebutuhan khusus yang berada di pedesaan. Metode pendidikan inklusi adalah satuan pendidikan yang mengikut sertakan anak ABK belajar bersama anak-anak sebayanya di sekolah reguler. Sekolah menyediakan program pendidikan yang layak disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Sekolah tersebut menyediakan kebutuhan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar anak-anak berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar sesuai dengan potensinya. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Page 1945 atau 1995, ada 5 manfaat atau kelebihan program inklusi, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. 2. Anak non-ABK. Anak kebutuhan khusus menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu anak ABK. Yang ketiga, banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Yang keempat, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang kelima, anak non-ABK tidak menolak ABK, mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK. Manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi, sekaligus menghilangkan sikap dan nilai diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkait dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Pendidikan inklusi di Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 125 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. Memiliki semboyan jejama secancanan yang berarti bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu. Kabupaten Pringsewu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang diresmikan oleh Menteri Negara Republik Indonesia. Dalam pelajaran pendidikan inklusi di Kabupaten Pringsewu telah merancang pendidikan inklusif bagi kaum berkebutuhan khusus pada tahun 2013, yaitu tempatnya di Jalan Makam Kyai Haji Kholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sekolah SLB di Kabupaten Pringsewu hingga saat ini telah mendidik siswa-siswi dari tingkat SDLB, SMPLB, SMALB. Sekolah ini merupakan pendidikan kebutuhan khusus untuk siswa dengan gangguan belajar atau tunagrita, gangguan penglihatan tunanetra, dan gangguan pendengaran tunarungu.
Namun sangat disayangkan untuk fasilitas ruang kelas yang kurang, karena memang lokasi tanah SLBN Pringsewu sempit dan guru pendidik sangatlah jauh ketinggalan dari standar kegiatan belajar mengajar, hingga sekolah tidak dapat menerima murid lebih banyak lagi seperti yang dikatakan Kartana SPD.